Perjamuan Paskah baru saja usai. Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes keluar dari rumah tempat perjamuan dilangsungkan. Malam belum terlalu larut, tetapi keadaan di sekitar rumah itu sudah sepi. Setiap keluarga di daerah itu menyelenggarakan perjamuan Paskah di rumahnya masing-masing. Ada awan bergayut di langit. Ada kegelisahan menggeliat di hati. Yesus tahu apa yang akan dihadapinya, dan itu membuatnya takut. Ketakutannya adalah ketakutan terhadap kebimbangan, ketakutan terhadap keinginan untuk melarikan diri. Kegelapan terasa pekat yang menyesakkan. Malam ini imanmu akan terguncang karena aku. Sebab ada tertulis, gembala akan dianiaya dan dibunuh, dan kawanan domba akan tercerai-berai. Tetapi 3 hari sesudahnya, aku akan bangkit dan mendahului kalian ke Galilea. Guru, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-sekali tidak. Aku akan selalu bersamamu. Petrus, kau lengah atas kelemahanmu. Sebelum ayam berkokok pagi nanti, kau akan menyangkalku 3 kali. Tidak, sekalipun aku harus mati bersamamu. Sudahlah, sekarang ikutlah bersamaku ke Taman Getsemani. Aku ingin berdoa. Duduklah di sini sementara aku berdoa. Baik, Guru. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, singkirkanlah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan terjadi seperti yang ku kehendaki. Terjadilah kehendak-Mu. Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga bersamaku sebentar saja? Berjaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Serombongan orang datang di kegelapan malam. Yudas dan beberapa orang hamba Imam Agung bersenjatakan pedang memasuki taman. Inilah saatnya sudah tiba. Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tiada perlawanan, tiada penolakan, karena saatnya sudah tiba. Pagi-pagi benar, Yesus dibawa ke ruang sidang Mahkamah Agama dan diadili oleh Kayafas dan para imam kepala.
Yesus dalam keadaan terjepit. Seluruh anggota Mahkamah Agama sudah menyudutkannya. Menurut hukum Yahudi, penghujatan adalah kejahatan yang tak terampuni. Tetapi bagi mereka, ajaran Yesus lebih daripada penghujatan. Harga diri mereka terasa terinjak-injak. Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu dari Nazaret menjadi lebih dikenal di kalangan rakyat daripada diri mereka sendiri? Sementara itu, Petrus dalam kekalutannya mengendap-endap menghampiri gedung Mahkamah Agama. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan guru yang amat dikasihinya itu. Malang tak dapat ditolak. Seseorang mengenalinya. Hei, bukankah engkau salah seorang teman orang yang baru ditangkap tadi? Bukan, aku tidak mengenalnya. Aku mengenalimu. Kau sering bersamanya, bukan? Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku melihatmu bersamanya di Taman Getsemani. Aku katakan kepada kalian, tidak, aku tidak mengenal orang itu. Kau lengah atas kelemahanmu. Itulah kata-kata Yesus kepada Petrus beberapa jam yang lalu. Dan sekarang terbukti tekad yang nampak begitu kukuh ternyata runtuh porak-poranda hanya dalam beberapa detik saja. Mengapa itu bisa terjadi? Kau lengah atas kelemahanmu. Itulah sebabnya. Petrus diam-diam kembali ke kerumunan orang banyak. Ia mencoba melihat Yesus sedekat mungkin. Untuk sejenak, Yesus bertatapan mata dengan Petrus. Petrus terhenyak. Petrus, mengapa kau tinggalkan aku? Apa yang terjadi dengan diriku? Begitu lemahkah aku? Aku bahkan tidak berani mengakuinya. Mengapa aku menjadi pengecut? Begitulah manusia. Begitulah kelemahan. Dalam kemegahannya, kita berani mengatakan, sekalipun aku harus mati bersamamu. Lalu keadaan berubah cepat. Dalam ketakberdayaannya, kita berkata, tidak, aku tidak mengenalnya. Yesus kita tinggalkan sendirian, menanggung segala cerca dan siksa sendirian. Dengan tangan terbelenggu, Yesus digiring dan dihadapkan kepada Pilatus. Para imam berharap Pilatus dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sementara rakyat yang hadir berteriak untuk menghasut Pilatus. Salibkan dia! Salibkan dia! salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dia yang berkata benar, dia yang dipersalahkan. Dia yang berbuat benar, dia yang dipermalukan. Penguasa hanya bisa mencari aman. Tahta dan kekuasaan menjadi taruhannya. Namun bagaimana
dengan nyawa dan darah orang lain yang tak bersalah. Persetan dengan darahnya. Persetan dengan orang lain. Persetan dengan lingkungan. Pokoknya selama aku tidak terganggu, persetan dengan semuanya. Betapa seringnya kita berpikir seperti itu. Kepedulian kita adalah kepedulian pada diri sendiri, pada kepentingan kita sendiri. Sekalipun kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, persetan, selama itu mengundang resiko bagi kita sendiri. Sekalipun kita bisa membantu orang lain, persetan, selama orang yang membutuhkannya tidak mengemis-ngemis memohonkannya pada kita. Kita seringkali merasa senang bahwa orang lain menjadi lebih rendah dari kita. Kita puas bahwa kita memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Tetapi Yesus, Sang Kecintaan, berani setia pada Bapa sekalipun terancam, dan berani membela keyakinannya sekalipun tidak diuntungkan. Mengapa? Karena kecintaan mengajarkan lain. Kecintaan tidak menghitung untung rugi. Kecintaan tidak peduli pada diri sendiri. Dia terus melangkah, menyeret dosa-dosa kita. Badan yang lemah memikul ketakutan, pengingkaran, dan kelalaian. Dialasi kerikil ambisi berkuasa dan fitnah. Tajam, pedih, menggores telapak terkelupas. Anak domba tertatih-tatih menuju puncak Kalvari, memanggul dosa manusia. Pasrah namun penuh hasrat untuk satu asa, menebus dosa umatnya. Kini salib telah ditegakkan. Kedagingan itu semakin terdiam, terkulai, tak berdaya. Dalam keheningan ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Selesailah sudah. Lihatlah kekasih jiwa yang sama-sama kita salibkan, sama-sama kita cemoohkan, sama-sama kita permalukan, sama-sama kita sangkal dan hianati. Dan kini sama-sama kita tangisi, sama-sama kita sesali. Domba Paskah sudah dikurbankan. Bisakah kita merenung dari tetes darah yang tercurah dari hati yang tersayat? Bisakah kita semakin mengerti arti kecintaan, ketulusan, dan kerelaan